kembali, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Shalom. Halo. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, ya. Saya yakin sekali, pasti yang di rumah jemaat Tuhan juga akan mengatakan luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Ya, setidaknya kita mau menyaksikan bahwa yang luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang pemeliharaannya, kuasanya, kasihnya itu nyata bagi hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai sebuah pengalaman yang penting yang harus kita alami bersama dengan Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengalami peristiwa yang membuat kita semakin diteguhkan iman kita, ya. Peristiwa apa? Yang saya maksud di sini adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, sepenting apakah pengalaman bersama dengan Tuhan? Kita akan pelajari pagi hari ini. Sepenting apakah pengalaman di dalam Tuhan? Mengalami Tuhan, mengalami kebaikannya, mengalami mujizatnya, mengalami anugerahnya dan sebagainya. Ya, ini penting sekali. Saya akan ajak kita untuk membuka Alkitab kita, ya. Dalam kitab Ayub pasal 42, Ayub pasal 42 ayat 5 dan ayat 6. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 5 dan 6. Kita seringkali mendengar ayat ini, bahkan juga barangkali kita sering mengucapkannya. Ya. Bagi kita akan coba bersama-sama untuk memahami hal-hal yang baru dari ayat ini. Ya, sama seperti mana, roti mana itu setiap hari baru. Firman Allah diibaratkan roti mana, dia selalu memiliki pengertian yang hidup, yang selalu baru, yang dapat membawa kita untuk lebih memahami, mengerti tentang kehendak Allah dan tuntunannya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat semua kita. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau di situ huruf besar menunjuk kepada pribadi Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ayat ini luar biasa, ya. Kemudian apa yang harus kita pahami dari ayat 5 sebelum kita masuk ke ayat 6? Apa yang harus kita alami, yang harus kita pahami di ayat 5? Saya mau katakan ini adalah sebuah pengakuan yang jujur dari seorang Ayub, ya. Pengakuan yang jujur. Apa kejujuran dari pengakuan itu? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Selama ini pengalaman rohani Ayub, ya, pengenalan akan Tuhan itu lebih kepada mendengar, ya, mendengar sebuah barangkali kesaksian, ya, sebuah peristiwa yang dialami oleh seseorang barangkali lalu didengar, atau pengalaman-pengalaman lain yang membuat dia bisa teguh dan percaya kepada Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Memang pewartaan itu menjadi hal yang penting dalam misi Kristiani, ya, untuk memenangkan jiwa. Jadi kalau nggak ada pewartaan, maka nggak akan ada orang yang bisa mendengar. Ya, untuk itu penting sekali pewartaan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini ada sebuah transformasi, mungkin kalau saya boleh katakan, ada sebuah pengalaman hidup yang lebih lagi tingkatannya, atau ada sebuah pengalaman spiritual. Nah, ini barangkali, ya, pengalaman spiritual yang jauh lebih luar biasa. Kalau selama ini hanya mendengar kata orang tentang siapa sebuah peningkatan, ya, peningkatan dalam pengenalan akan Tuhan, peningkatan akan spiritual dengan Tuhan, harus ada peningkatan. Ya, dari sini kita harus memahami bahwa sesungguhnya spiritualitas kita, iman kita, rohani kita itu harus ada peningkatan. Ya, baik hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun demi tahun, itu harus ada peningkatan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak memiliki peningkatan rohani, ya mungkin dalam pertumbuhan iman, apalagi pendewasaan iman yang mulai dari kanak-kanak terus akhirnya harus beranjak pada tingkat yang lebih
Ada peristiwa yang membuat kita semakin bertumbuh, semakin dekat, semakin mengenal Allah itu secara pribadi. Kalau hanya orang, saya mau katakan pengenalan kita pribadi. Kalau hanya kata orang, kalau orang Jawa bilang jarene wong katanya orang. Itu ya, pada saat dinyanyikan lagu Bintang Kecil ada lirik yang ditambah sama dia. Liriknya apa? Begini. Waktu dia nyanyi, bintang kecil. Setiap kalimat itu ada ekornya. Dia ucapkan katanya di langit yang biru, katanya menghias angkasa, katanya orang yang mendengar lalu bertanya-tanya, kenapa sudah katanya di setiap penggalan kalimat. Setelah bernyanyi, bertanya kepada orang buta ini, mengapa kamu menyanyi Bintang Kecil? Setiap kalimat, penggalan kalimat kamu harus mengucapkan kata-katanya. Iya, saya ini buta, kata orang buta itu. Saya ini buta. Jadi isi lagu itu saya tidak pernah paham kebenarannya. Apakah bintang itu kecil? Saya nggak tahu karena saya tidak pernah lihat. Apakah dia benar menghiasi langit yang biru? Saya pun tidak tahu karena saya tidak lihat. Saya tidak melihat. Apakah dia benar-benar menghiasi angkasa sampai angkasa itu begitu indah? Saya juga nggak tahu. Ya. Ini yang saya maksud dengan enggak ini dari situ. Kalau kita lihat oleh Ayub di sini, keistimewaannya antara mendengar dan mengalami. Ya, mendengar mungkin apa pentingnya sebuah peristiwa pengalaman bersama Tuhan? Sangat penting. Ya, kalau Ayub mengungkapkan hal ini, saya yakin sekali ada sesuatu yang penting di situ. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ya, perjumpaan dengan Allah itu menghasilkan sesuatu berbeda. Ya, pengalaman di dalam Tuhan itu menciptakan situasi rohani yang berbeda. Itulah sebabnya Ayub mengatakan bahwa hari ini, katanya, sekarang mataku melihat. Pasti ada sesuatu yang berbeda dari sekedar pengalaman dia selama tentang Allah hanya mendengar dari kata orang. Allah itu ajaib, ya, karena orang sedang bersaksi tentang Allah itu ajaib. Allah itu luar biasa, ya, dia kaya, Allah itu luar biasa. Nggak ada yang salah dengan mendengar itu. Lalu banyak firman Allah barangkali atau lewat kesaksian-kesaksian yang didengar itu membuat dia percaya kepada Tuhan. Iya, nggak ada yang salah dengan itu. Namun sekali lagi, kita tidak cukup sampai mendengar kata orang tentang Allah, tapi kita harus mengalami sebuah peristiwa bersama dengan Allah. Saya membuat catatan seperti ini. Kebanyakan orang Kristen membangun pemahaman dan keyakinannya melalui perkataan dan kesaksian orang Kristen lainnya, namun secara pribadi belum pernah memiliki pengalaman bersama Tuhan. Bahkan hal yang lebih uniknya lagi, banyak sekali orang Kristen yang belum pernah membaca Alkitab secara baik dan benar, namun bersikap seolah-olah dia sudah menjadi manusia rohani yang memahami kebenaran Tuhan. Seolah-olah dia menjadi seorang Kristiani yang sudah memahami, ya, kebenaran Tuhan. Saya sering sekali bilang begini, kebetulan saya guru. Saya sering bilang sama siswa saya
menjadikan firman Tuhan sekedar sumber pengetahuan saja. Ya, jangan pernah firman Tuhan dijadikan kekayaan intelektual. Ya, hanya sekedar paham. Oh ya, kalau ada orang tanya tentang peristiwa ini di Alkitab di mana ya terjadinya? Oh ya, ada di sini. Gitu. Lalu ayat ini yang bicara tentang ini, kira-kira Alkitab di ayatnya. Oh iya di sini. Ya. Jadi seorang bertanya, dia bisa menunjukkan di mana letak ayatnya. Karena benar, ya. Dia juga membaca barangkali hingga dia bisa hafal. Saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan yang saya pernah kenal dulu, ya, yang pernah saya tahu. Orang suka menyebut dia, beliau ini konkordansi berjalan atau konkordansi hidup. Beliau ini sangat hafal sekali ayat Alkitab. Hampir setiap ayat yang ditanya kepada beliau ini, dia tahu di mana letak ayat tersebut, ya, di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Bahkan nggak hanya sampai situ, setiap kalimat dia hafal, titik dan komanya pun dia hafal. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Sampai sedemikian hebat kemampuan mengingat tentang ayat. Ya. Ada yang salah dengan itu? Tentunya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sekali lagi, Ayub memberikan pernyataan, dulu aku dengar, tapi sekarang aku melihat. Itu menunjukkan ada sebuahnya perbedaan antara sekedar mendengar, antara sekedar tahu, antara sekedar mengerti dengan mengalami. Ungkapan sekarang mataku sendiri memandang, itu bicara tentang sebuah pengalaman, tentang sebuah peristiwa yang bersama dengan Allah. Ya, dan yang itu membuat Ayub mengatakan pada ayat 6. Ayat 6-nya bilang apa? Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, sekali lagi ini sebuah sikap jujur yang disampaikan oleh Ayub. Pertama, dia bilang bahwa saya selama ini kalau bicara tentang Tuhan, ya saya hanya kenal dari orang. Tapi hari ini saya belum mendengar tentang Tuhan. Saya bukan hanya mendengar, tapi saya melihat dan memandang Tuhan sendiri. Untuk itu, apa yang pernah saya dengar dan apa yang sudah saya dengar itu mungkin saya pernah katakan juga ke orang lain. Saat ini, kata Ayub ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 2 hari lalu mungkin, atau 3 hari yang lalu, ada seorang siswa saya menelpon saya. Ya, secara pribadi dia bilang, Pak, saya ingin bertanya tentang firman Tuhan. Kira-kira berkenan nggak Bapak untuk menjawabnya? Saya sebagai guru agamanya tentu saya akan bilang, ya saya siap untuk mendengar dan menjawab jika memang saya bisa menjawabnya. Ya, lalu dia bertanya, lalu setelah dia bertanya, saya jawab. Jawaban saya begini, ya saya nggak usah kasih tahu lah isi pertanyaannya, tapi jawaban saya begini. Alkitab itu tidak pernah mencatat istilah tertentu. Ya. Lalu waktu saya ngomong begitu, iya Pak, oh iya, dalam iman Kristen kita, istilah itu tidak ada. Dan kita tidak mengenal istilah itu. Dan kita tidak mempercayai istilah itu. Oh begitu ya Pak. Ya. Saya tuh selalu berkomunikasi dengan orang yang memang tidak seiman Pak. Dan saya selalu bertanya. Ya, karena dengan orang yang tidak seiman ini selalu berkata, A, dan A. Tapi hari ini saya bertanya kepada Bapak, dan Bapak katakan istilah itu tidak dikenal di dalam kekristenan. Dan Alkitab tidak pernah memberikan catatan tentang hal itu. Lalu dia bilang, berarti selama ini persepsi saya, pandangan saya salah. Ternyata informasi yang saya dengar itu tidak Alkitabiah. Saya bilang, oh iya, tidak semua informasi yang kamu dengar itu sesuai dengan firman Allah. Itulah pentingnya kenapa Bapak katakan setiap hari kepada kalian untuk baca firman Tuhan. Dengan kamu membaca firman Tuhan, paham akan firman Allah, akan kebenaran Allah, maka kamu bisa tahu, bisa menyaring apakah pernyataan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah istilah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kamu bisa paham. Apalagi kalau kamu rajin ke gereja, kamu ikut pembinaan pemahaman Alkitab, ya, atau PA, atau apalah istilahnya. Ya, kamu banyak mendengar tentang firman Allah,
ya kamu belajar tentang firman Allah, maka informasi apapun yang kamu dengar di luar sana, kamu bisa saring dengan pengetahuan yang kamu sudah dapat dari hamba Tuhan lah, gereja, pendeta, dan sebagainya. Itu penting sekali. Bahkan pengalaman kamu sendiri dalam membaca firman Allah, itu penting sekali. Lalu dia bilang, berarti saya akan merubah pandangan saya. Saya harus menyesuaikan pandangan saya kepada firman Allah. Oh ya, itu harus. Jadi apa yang kamu sudah pahami selama ini, kamu harus buang. Ya, kamu harus ganti dengan pemahaman yang benar sesuai dengan firman Allah. Itu satu peristiwa. Lalu ada kemudian seseorang lain yang bukan murid saya, ini orang dewasa, yang bertanya dan dia bercerita ke saya sebuah pengalamannya. Kebetulan saya orang Batak, dia juga orang Batak, dia panggil saya, Lai. Selama ini saya banyak bertanya sama Lai tentang, tapi saya sombong, saya angkuh, saya selalu mengabaikan apa yang Lai sampaikan tentang firman Allah. Kalau Lai bilang begini, rasanya saya punya teori sendiri yang berbeda. Kalau saya tanya, Lai menjawab begini, saya tuh berusaha untuk menolaknya. Walaupun barangkali saya anggap itu benar, tapi saya begitu sombongnya untuk menolaknya. Ya, saya mengabaikannya. Tapi suatu hari saya sudah penat dengan pergumulan hidup saya sudah lelah. Dan saya selalu bermimpi yang mengerikan lah, ya, dalam tanda kutip seperti itu. Dan akhirnya peristiwa yang sangat melelahkan membuat penat itu mendorong dirinya untuk membuka Alkitab. Dan dia mulai membaca firman Tuhan. Setelah dia mulai membaca firman Tuhan, ya, dia juga mulai membaca dengan teratur, ya. Kalau istilah saya tadi baik dan benar, ya, teratur. Lalu kemudian dia merasakan firman Tuhan itu seakan-akan berbicara pada dirinya, ya, berbicara dan memberitahu semua perkara-perkara hidupnya seperti dia berkaca lewat firman Tuhan itu. Oh, ternyata Alkitab memang benar katakan begini rupanya. Oh, ternyata memang Alkitab katakan begini. Oh, benar ternyata Alkitab bilang begini. Berarti selama ini yang saya pikirkan, yang saya dengar, yang saya tolak, ternyata memang ada dalam Alkitab. Ini ayatnya. Berarti saya nggak boleh begini, saya harusnya bersikap begini, saya begini. Dan sejak saat itu dia bercerita sama saya, dia jadi begitu cinta sekali untuk membaca firman Tuhan. Jadi dia begitu gemar sekali untuk membaca firman Tuhan. Sampai-sampai dia bilang, dia tunjukkan ke saya, dia buka tasnya, maaf lah, kemanapun saya pergi sekarang, Alkitab ini selalu saya bawa. Di mana saya punya peluang, kesempatan, waktu, saya pasti baca Alkitab. Saya abaikan yang lain. Bangun tidur biasanya kalau yang saya lakukan buka handphone, ya, baca WA, baca dan segala macam lah katanya. Tapi hari ini semua tuh berubah. Saya kalau bangun tidur, saya terdorong kuat sekali untuk pertama-tama yang saya lakukan untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dan sekarang kerinduan saya baca firman Tuhan itu sangat luar biasa. Lalu saya berkesimpulan bahwa ini adalah pengalaman, sebuah peristiwa yang terjadi bersama dengan Tuhan. Ya, saya pikir kalau bukan Tuhan menyatakan sebuah kasih dan kuasa, maka perubahan ini tidak akan pernah terjadi pada diri, ya, teman saya ini. Lalu dia mulai rajin baca Alkitab, dan dia coba bawa teratur baca Alkitab. Nggak hanya baca Alkitab saja, tentunya dengan berdoa juga. Ya, kemanapun dia pergi, dia selalu bawa Alkitab. Dulu saya malu kalau bawa Alkitab, tapi sekarang saya nggak peduli orang mau bilang apa. Dimanapun, kapanpun, ada kesempatan apa, kapanpun, saya pasti baca Alkitab. Saya nggak mau sia-siakan. Ya, ini sebuah transformasi. Ini yang saya maksud, apa yang dikatakan oleh Ayub. Ya, bahwa sekarang aku sendiri telah melihatnya. Ya, sebuah pengalaman yang sifatnya pribadi. Baik, selanjutnya saya akan bacakan. Apa pentingnya kita memiliki pengalaman spiritual dengan Tuhan? Saya membuat catatan yang pertama. Ya, pentingnya memiliki pengalaman spiritual atau pengalaman rohani dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Jemaat Tuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat 8.
Barangkali ada yang bisa membantu saya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang bicara tentang kuasa, kasih, mujizat, dan sebagainya, ya, peristiwa-peristiwa yang spiritualitas ya di dalam Tuhan, itu pasti akan membawa pengaruh positif tentu dalam hidup kita. Setidaknya iman kita akan diteguhkan. Ya, ketika kita mendengar, kita memahami, kita meyakini, lalu kita mengalami apa yang kita dengar, kita mengalami apa yang kita yakini, saya percaya itu adalah salah satu alat yang akan membantu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ya, itu adalah sebuah peristiwa yang akan membawa kita masuk kepada pendewasaan rohani. Oleh karena itu penting sekali. Kalau Timotius katakan latihan badan itu penting, namun terbatas. Ya, tapi mengimani janji-janji Allah itu jauh lebih penting. Mengimani janji-janji Allah itu jauh lebih berguna. Begini Bapak Ibu, saya itu yakin sekali dengan apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Tahun 92, pada saat saya ada di satu tempat yang sangat jauh dari ibu kota negara ini, ya, sangat jauh dari Jakarta, ya, di Kalimantan Timur, tahun 92. Tuhan bawa saya kesempatan untuk melayani di sana. Suatu hari saya berkunjung ke salah satu rumah jemaat. Saat saya berkunjung, jemaat ini memutarkan sebuah kaset khotbah dan kesaksian rohani. Ya, kesaksian rohani dan khotbah dari seorang pendeta yang sangat terkemuka, sangat terkenal, yaitu Pendeta Yusuf Roni. Saya mendengar khotbahnya dan dengar kesaksian. Lalu ada sebuah kutipan yang menarik, dan sampai hari ini pernyataan atau perkataan kutipan itu terekam dalam memori saya, ya, dalam sanubari saya. Saya sangat kuat terekam. Kalimatnya seperti ini. Sebelum dia berkhotbah, dia bilang begini, Bapak Ibu, saya ini lebih suka dipanggil orang sebagai pengkhotbah ketimbang pendeta. Katanya. Saya lebih senang dipanggil orang pengkhotbah ketimbang gembala. Kenapa saya lebih senang dipanggil pengkhotbah? Karena saat saya berkhotbah, saya selalu menyampaikan firman Tuhan yang pernah saya alami. Mengapa saya harus menyampaikan firman Tuhan yang pernah saya alami? Supaya saya tidak menjadi seperti pepesan kosong, katanya. Menyampaikan firman Allah dengan menggebu-gebu, dengan luar biasa, tapi sesungguhnya firman itu belum pernah dialami. Ya, itu sama dengan seorang calo, katanya. Ya, entah calo atau apa ya istilahnya, ya. Kalau saya pernah paham itu namanya timer. Di terminal itu ada orang yang akan selalu berteriak, ya, untuk memanggil penumpang naik ke mobil sesuai dengan tujuannya. Misalnya, blok gitu ya. Selain connect itu biasanya ada timer istilahnya, ya, atau calo mungkin orang sudah mengenal, ya. Blok M. Lalu ada orang bertanya, Pak, ini ke Blok M, betul? Apakah lewat jalan tendean? Lalu kemudian calo ini kan nggak pernah, dia sering mengucapkan Blok M, tapi di sini nggak pernah Blok M. Ya. Lalu waktu ditanya apakah dia lewat jalan tendean, karena dia nggak pernah tahu di mana itu tendean, lalu si calo ini langsung bilang begini, ya ini lewat jalan tendean, yakin. Lalu penumpang yang bertanya pun, ya yakin aja, percaya aja begitu. Lalu dia naik, duduk. Waktu dia naik, dia duduk, kemudian ada penumpang lain yang kebetulan mau naik mobil itu, tapi sebelum naik bertanya kepada si penumpang ini. Ya, jadi nanya nggak ke calo, tapi kepada si penumpang ini. Pak, apakah mobil ini ke Blok M? Iya betul. Apakah lewat jalan tendean? Sama pula lagi pertanyaannya. Jalan tendean. Lalu si penumpang ini pun, yang pertama ini menjawab,
Iya betul, ini lewat jalan tendean. Ya. Lalu penumpang kedua naik. Kemudian datang lagi calon penumpang yang ketiga. Lalu bertanya kepada si penumpang kedua tadi, Pak, apakah mobil ini menuju Blok M? Iya betul. Apakah lewat jalan tendean? Penumpang dua pun akhirnya menjawab, iya, ini lewat jalan tendean. Akhirnya singkat cerita mobil jalan, ya, sampai di Blok M. Ketiga penumpang ini tidak pernah turun di jalan tendean. Lalu si penumpang pertama bertanya sama kernetnya, Pak, kok tidak lewat jalan tendean? Lalu si kernetnya bilang, tidak Pak, mobil ini tidak lewat jalan tendean, tapi lewat Cilandak. Itu jauh lah ya, tendean. Ya dari Warung Buncit gitu ya, baru ke tendean biasanya gitu. Ini langsung dari Cilandak. Dia masuknya ke apa? Saya lupa namanya. Pokoknya dia nggak lewat nggak lewat Warung Buncit yang bisa mengarah ke tendean. Loh, tadi, dia mulai komplain sama kernetnya. Tadi di luar waktu di terminal sana, saya tanya, katanya ini lewat jalan tendean. Oh enggak, tidak lewat tendean, ini lewat Cilandak, jadi nggak akan lewat tendean. Wah, berarti saya salah dong. Kenapa Bapak nggak bilang? Loh, saya kan nggak tahu kalau Bapak mau lewat tendean. Bapak tidak bertanya ke saya. Sebenarnya orang yang tepat yang harus ditanyai bukan si calo itu. Ya minimal kernetnya, karena kernetnya pun tahu jalur mobil itu. Lewat mana dia pasti tahu. Ya, lalu kemudian, ya, korbannya bukan hanya satu, tapi korbannya 3. Saya mendengar informasi yang salah, lalu kemudian informasi itu saya sampaikan ke orang lain sebagai sebuah kebenaran. Lalu orang lain yang mendengar informasi dari saya, dia menganggap itu sebuah kebenaran, dia sampaikan lagi kepada orang lain. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya tersesat. Kita boleh mendengar banyak hal, kita boleh mendengar banyak cerita, namun semuanya harus kembali kepada firman Allah. Apakah sesuai dengan janji Allah? Apakah sesuai dengan perkataan Allah? Apakah sesuai dengan kehendak Allah? Oleh karena itu penting sekali mengalami peristiwa bersama dengan Tuhan. Peristiwa yang pertama, pengalaman yang dapat mengubah cara pandang kita, cara pengenalan kita akan Allah, dan akan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam rohani kita. Penting sekali. Lalu yang kedua, apa pentingnya kita memiliki pengalaman dengan Tuhan? Kalau yang pertama, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa latihan rohani itu penting, ya, ketimbang latihan badani, karena itu mengandung janji. Ya, janji-janji Tuhan ini harus kita rasakan. Janji-janji Tuhan ini harus kita latih, harus kita alami. Ya, semua janji Tuhan harus digenapi, ya, dalam hidup kita. Dan itu akan meneguhkan iman kita. Yang kedua, Lukas pasal 5 ayat 4. Lukas pasal 5 ayat 4 dan Yohanes pasal 21 ayat 6. Pertama kita akan buka dulu Lukas pasal 5 ayat 4. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lukas pasal 5 ayatnya yang keempat. Mulai ayat 4 sampai seterusnya nanti. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Lihat, perkataan ayat 8 ini tidak muncul di awal, tapi muncul ketika sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika pengalaman yang spektakuler, sebuah peristiwa yang spektakuler dialami oleh Petrus, lihatlah apa akibatnya. Ya, seorang Petrus tersungkur. Kemudian dia merasa tidak layak. Padahal sebelumnya dia biasa-biasa saja. Mendengar Yesus ngomong biasa saja. Ya, ketika Yesus bilang tebarkanlah jalamu ke tengah, dia malah berbantah. Sudah sepanjang malam kami menjala ikan, tapi kami nggak dapatkan hasil apapun, guru. Ya, tapi kalau kau yang ngomong ya sudahlah, aku tebarkan saja. Ya, jadi saya agak sedikit meragukan apa yang dilakukan oleh Petrus itu lahir dari sebuah keyakinan. Barangkali hanya sekedar menghormati lah. Karena Yesus yang ngomong, ya sudahlah, kita hormati aja lah, kan gitu. Ya, percaya atau tidak, berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting hormati aja dulu apa yang dikatakan Tuhan lah, katanya. Lalu ternyata begitu ditebar jala itu, hal yang nggak disangka-sangka, hal yang nggak dinyana, nggak diduga. Jala itu menghasilkan tangkapan yang luar biasa. Sampai-sampai perahunya Petrus itu mau tenggelam dan harus panggil perahu lain yang ada di sekelilingnya untuk bantu angkat tangkapan itu. Lalu ketika peristiwa itu setelah peristiwa itu terjadi, apa yang dilakukan Petrus? Dia tersungkur. Dia tersungkur. Dia berlutut. Dan dia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, tidak layak. Bapak Ibu mengalami pengalaman di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, ya, mengalami sebuah peristiwa bersama dengan Tuhan, itu pasti akan mengubah diri seseorang, akan mengubah pandangannya, akan mengubah sikapnya, akan mengubah paradigmanya, bahkan keangkuhannya pun akan runtuh, membuat seseorang akan sujud di hadapan Allah. Pengalaman bersama Kristus, banyak sekali manfaat dan keuntungan yang bisa kita peroleh dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan, mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi kalau bicara tentang peristiwa yang luar biasa, kita selalu berpikir selalu muatannya mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, orang bisu berbicara, tuli mendengar. Ya, tapi persoalan-persoalan yang kita anggap sulit untuk kita pecahkan, masalah-masalah kehidupan yang kita anggap selalu rumit untuk kita jalani, bahkan kita cenderung berkata dalam hati kita, ini berat sekali. Saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya nggak bisa, ini terlalu berat. Peristiwa pengalaman yang kita alami bersama Tuhan itu dapat meneguhkan kita, dapat menyingkirkan perasaan dan pikiran negatif yang muncul. Perasaan pikiran negatif apa? Tadi menganggap berat, menganggap nggak mampu. Peristiwa bersama dengan Tuhan bisa membawa kita untuk meyakini apa yang dikatakan Tuhan itu jauh lebih benar ketimbang perasaan dan pikirannya. Karena satu ayat lagi tadi yang sudah saya sampaikan, ya, Yohanes 20 ayat 6. Ini peristiwanya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Yohanes 21 ayat 6. Yohanes pasal 21. Kita mulai baca ayat 6. Ini peristiwanya hampir sama. Ayat 6 mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, ya, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang
api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Ini peristiwanya hampir sama. Sebenarnya Yesus mengulangi sebuah peristiwa yang pernah dia lakukan. Pengalaman pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Dan peristiwa pengalaman itu coba kembali diulang oleh Yesus. Dan ketika pengulangan peristiwa itu terjadi, ya, walaupun waktu dan tempatnya barangkali tidak sama, tapi Tuhan Yesus memiliki maksud untuk mengingatkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Bukan hanya hari ini peristiwa itu, tapi pernah terjadi waktu yang lalu. Dan peristiwa yang pernah terjadi di waktu yang lalu yang membuat paradigma, sikap, kesombongan Petrus itu runtuh, berubah. Dan dia harus sujud dan menyadari bahwa dia orang berdosa dan tidak layak. Mengapa Yesus harus mengingatkan peristiwa ini? Kita tahu bersama ketika Yesus ditangkap, diadili, dihukum, dia disalib. Ada sebuah, ya mungkin dalam tanda kutip ya, sebuah peristiwa degradasi semangat spiritual, ya, kesungguhan, atau mungkin ada trauma yang membuat semangat nyali atau api yang ada dalam diri murid-murid itu mulai nggak padam sih, ya, barangkali udah mulai agak redup. Ya. Yesus harus kembali menstimulasi sebuah peristiwa yang pernah terjadi yang membuat Petrus berubah sikapnya. Dan ternyata apa yang Yesus coba lakukan, mengingatkan kembali sebuah peristiwa yang pernah terjadi, benar, dampaknya luar biasa. Ya, semangat itu muncul lagi. Ya. Dan sikap Petrus kembali terulang. Kalau yang pertama dia langsung sujud, ya, saya rasa juga dia mungkin loncat juga dari perahu, ya, nggak mungkin kalau sampai ke darat, barangkali juga ada nyemplung ke air, berenang dan sampai di hadapan Yesus kemudian sujud. Dan hal itu terjadi kembali ketika Yohanes, dalam versi saya ya, nyenggol Petrus. Itu kan guru, itu kan Tuhan. Begitu Petrus lihat dan sadar, ya ternyata itu Tuhan. Lihat responnya sama. Dia loncat. Ya. Tapi sebelum loncat, dia harus mendapatkan bahwa itu Yesus. Dia loncat. Lalu menghampiri Yesus. Jelas sekali pengalaman itu penting. Mengalami peristiwa yang luar biasa di dalam Tuhan itu sangat penting. Sangat penting. Setidaknya itu akan membawa semangat baru, akan membawa atau menyalakan api yang sudah mulai redup, ya. Barangkali api itu kan bisa berkobar kembali. Ya, kemudian tentunya saya yakin akan membawa kita kepada level iman, ya, kedewasaan iman yang jauh, ya. Barangkali ada sebuah lompatan yang juga lebih tinggi ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu tentu. Apa yang Ayub katakan harus menjadi perenungan yang luar biasa. Selama ini hanya dengar saja kata orang, tapi sekarang mataku sendiri menyaksikan dan melihat, ya, bagaimana Tuhan itu ajaib dan luar. Dan itu membuat dia sadar, dan itu membuat dia bertobat, dan dia menarik dan menyesali semua apa yang menjadi sikapnya, perkataannya di masa yang lalu. Dia rubah semua. Ya, di masa yang lalu itu dalam masa-masa Ayub kritis, dia menghadapi persoalan dan masalah. Ada sebuah transformasi yang terjadi. Milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, karena itu yang akan membuat kita bertumbuh, akan terjadi sebuah perubahan spiritual, akan terjadi sebuah perubahan paradigma, bahkan yang luar biasa akan terjadi sebuah perubahan sikap hati. Ya, ini perubahan sikap hati. Melalui peristiwa Petrus kita bisa melihat bagaimana sebuah pengalaman, sebuah peristiwa itu dapat mengubah kehidupannya. Milikilah pengalaman dan peristiwa bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang luar
biasa. Karena itu, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Peristiwa yang luar biasa yang akan kita alami bersama dengan Tuhan harus membawa kita kepada pergumulan yang akan menyesakkan hati kita. Peristiwa luar biasa yang akan kita alami bersama dengan Tuhan terkadang harus membawa kita untuk kita bisa melihat karya dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saya mau bilang pada jemaat Tuhan semua, apapun persoalan yang kita hadapi, yang sedang kita alami, kesulitan, kesusahan, pergumulan apapun yang saat ini sedang kita jalani, jangan membuat kita padam, jangan membuat kita patah semangat, jangan membuat kita jadi menjauh dari Tuhan. Karena itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya, hingga kita bisa mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa tantangan hidup yang kita akan jalani, itu tidak akan membawa kita kepada sebuah pengalaman atau peristiwa. Di antara Bapak Ibu yang mulai muncul kerinduan untuk mengalami sebuah peristiwa bersama dengan Tuhan, mengalami pengalaman bersama dengan media yang akan kita terima mengambil pengalaman dengan Tuhan, biasanya melalui pergumulan dan tantangan hidup. Oleh karena itu, pahami dengan baik, yakini dengan baik, apapun peristiwa, persoalan, pergumulan, masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini, lihatlah itu dari sudut pandang bagaimana Allah akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Tapi kalau saya mau katakan, Allah tidak akan memiliki kesempatan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kalau tidak ada suatu peristiwa yang membuat kita hands up kepada Allah. Peristiwa yang rumit, yang sulit, itulah jalan Allah untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Sekali lagi, saya tidak tahu pergumulan apa, kesulitan apa, salah apa yang sedang Bapak Ibu kita semua alami. Tapi yang saya tahu satu hal, semua pergumulan, semua persoalan, semua tantangan, semua peristiwa yang sedang kita alami, yang kita rasa tidak enak, tidak nyaman, menyusahkan, itu merupakan cara Allah. Itu merupakan sebuah media Allah untuk menyatakan dan kuasa-Nya dalam hidup. Dan pada akhirnya kita memiliki pengalaman peristiwa yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan itu akan membawa dampak positif dalam hidup kita. Apa dampak positifnya? Pertumbuhan iman, peneguhan iman. Iman kita semakin diteguhkan. Ya, kedewasaan rohani pun akan terus bertumbuh. Memang Alkitab katakan iman kita itu bertumbuh lewat pendengaran. Tapi juga di sisi lain Alkitab juga katakan iman kita juga bertumbuh oleh Alkitab. Bagaimana iman kita bertumbuh? Pertama lewat pendengaran, mendengarkan firman Allah. Yang pergumulan hidup yang kita hadapi. Mengapa harus ada pergumulan hidup? Karena media, cara Allah untuk menyatakan kasih. Jangan bersungut ketika pergumulan itu hadir dalam hidup kita. Tapi lihatlah pergumulan itu sebagai media Allah untuk semakin hari semakin menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Terus dia akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Paulus sendiri pun mengatakan bahwa lewat pergumulan dan persoalan lah dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin bisa melihat kuasa Tuhan.
Semakin dia mengalami banyak pergumulan dan kesusahan, semakin nyata kuasa Tuhan katanya. Ya. Rindukanlah kuasa dan kasih Tuhan nyata dalam kita. Dan itu merupakan peristiwa atau pengalaman yang luar biasa. Tapi jangan takut menghadapi persoalan dan masalah. Ya. Bahkan kalau bisa, Bapak Ibu, doa kita jangan Tuhan masalah ini. Ya boleh, singkirkan masalah ini. Atau Tuhan bawa saya untuk menang terhadap masalah ini. Ya, tapi jangan lupa lagi. Ini yang penting. Minta sama Tuhan untuk diberikan pergumulan lain. Ya, minta. Duh, hidup ini kok biasa-biasa aja sih, kayak tenang-tenang aja, gak ada pergumulan. Ya, itu nanti akan membawa kita terlena, ya, akan membawa kita ya nggak bertumbuh tapi stuck. Tapi dengan adanya peristiwa, adanya pergumulan, ada masalah, kita akan melihat sebuah peristiwa yang luar biasa bisa Tuhan nyatakan, yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau ingin melihat setiap hari kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, ya mintalah pergumulan dari Tuhan. Ya, bukannya kita coba mencobai Tuhan. Tuhan beri saya pergumulan karena saya sanggup menghadapi. Enggak. Ya. Tapi berdoa, sebenarnya nggak usah berdoa lah ya, nggak usah minta, karena selama kita hidup di dunia, ya, selama kita hidup di dunia, yang namanya pergumulan, persoalan, tantangan hidup pasti akan ada. Tanpa kita minta pun memang dia akan hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang perlu dicatat, jangan anti, jangan alergi dengan masalah pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi. Ya. Latihan rohani. Kalau Timotius dikatakan latihan badan itu terbatas guna dan manfaatnya, tapi latihan rohani itu tidak terbatas manfaatnya dan gunanya buat hidup kita. Oleh karena itu, sekali lagi, sesuai dengan judul yang saya buat, ya, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Cerita dari sebuah kerajaan yang akan diserang oleh kerajaan lain. Ketika musuh menghampiri dan mendekat kerajaan, katakanlah kerajaan A, kemudian Raja A memanggil panglima perangnya, lalu dia memberikan perintah kepada panglima agar panglima mengutus orang untuk mengukur kekuatan musuh dan menghitung kekuatan mereka. Lalu sang panglima berkata kepada raja, "Raja, daripada harus mendengar orang lain, walaupun harus 100 kali orang lain akan datang berbicara, menyampaikan informasi tentang kekuatan musuh dan peta kekuatan kita, lebih baik hamba yang langsung turun ke medan perang, ke garis depan, untuk bisa mengukur, melihat dan menilai sejauh mana kekuatan lawan dan kekuatan kita. Karena nggak ada gunanya mendengar, hanya sekedar mendengar, tapi kalau kita sendiri tidak tahu kebenarannya," kata sang panglima. Lalu raja pun mengizinkan panglima untuk maju ke garis depan, melihat kekuatan lawan dan mengukur kemampuan pasukannya. Setelah sampai di garis depan, dia mulai melihat kekuatan lawan, memeta dan sebagainya, lalu melihat kekuatannya sendiri. Lalu setelah itu, panglima kembali dan mengatur strategi. Strategi yang diatur berdasarkan apa yang sudah dia perhitungkan, apa yang sudah dilihat dan apa yang dia petakan. Alhasil yang terjadi adalah kemenangan. Kerajaan A berhasil mengalahkan musuhnya yang sudah dekat menghampiri kerajaan. Berdasarkan sekedar informasi tentang kekuatan lawan, tapi sang panglima terjun langsung untuk memeta, melihat, menyaksikan sendiri. Oh, ini loh. Lalu mengatur strategi dan akhirnya kemenangan. Apa yang mau saya sampaikan dari peristiwa ini? Jangan hanya cukup pada mendengar,
hanya cukup pada kata melihat saja, tapi kita harus masuk pada sebuah peristiwa yang lebih jauh, ya, tingkat atau level yang lebih jauh, yaitu mengalami, memiliki pengalaman langsung, bersama dengan Tuhan. Kita sudah lihat apa yang menjadi manfaat dan faedah dari pengalaman di dalam Tuhan. Lewat apa yang diungkapkan Ayub dan apa yang dialami oleh Petrus dan juga apa yang disampaikan oleh Timotius. Pengalaman berjalan bersama Tuhan, melihat peristiwa-peristiwa bersama dengan Tuhan, itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan akan membuat kita bertumbuh dalam iman dan rohani. Sekali lagi saya mau ulangi, Alkitab mengatakan ada dua cara iman bertumbuh. Pertama lewat pergumulan, lewat masalah. Lalu yang kedua lewat membaca firman Allah. Ya, jadi jangan abaikan bahwa ternyata pergumulan itu dapat menumbuhkan iman kita. Oh iya, waktu kita menang terhadap pergumulan, melihat kasih dan kuasa Allah yang luar biasa, maka kita akan bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak Allah yang luar biasa. Tadi saya janji tutup dengan cerita, tapi sedikit lagi saya akan mengakhiri dengan kesaksian sekali lagi. Ini tiba-tiba saya teringat kesaksian pribadi. Hari ini mungkin kalau saya hitung sudah masuk ke tahun 30 ya saya melayani Tuhan. Ya. 29 mau masuk 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk membicarakan bahwa saya ini sudah lama melayani Tuhan, tidak. Tapi apa yang menyebabkan saya bisa bertahan sampai hari ini melayani Tuhan dan mengiring Tuhan? Ini yang mau saya sampaikan. Ini yang saya mau sampaikan. Singkatnya, peristiwa bersama dengan Tuhan, pengalaman di dalam Tuhan, itu yang mencelikkan saya bahwa firman Allah itu adalah iya dan amin. Firman Allah itu merupakan kebenaran. Saya sudah bisa menyaksikan kebenaran dari isi firman Allah lewat sebuah pengalaman dan peristiwa yang saya hadapi saat-saat saya mengiring dan melayani Tuhan. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menceritakan, menyampaikan sudah berapa lama saya melayani, tapi saya sedang mau menyampaikan mengapa saya sampai hari ini masih ada melayani Tuhan dan masih terus setia melayani Tuhan sampai kapanpun jika Allah menghendaki, dan tentunya pasti Allah menghendaki. Selain saya memegang janji-janji Allah yang tertulis dalam firman, saya juga mengalami peristiwa yang luar biasa dalam Tuhan. Itu yang membuat saya semakin, Tuhan itu hidup. Firman Allah itu benar, nggak ada yang salah. Ya, jadi kebenaran firman Allah itu dalam tanda kutip teruji lewat peristiwa dan pengalaman di dalam Tuhan. Sekali lagi itu yang membuat kita semakin kuat, teguh, bertumbuh dalam iman, dewasa dalam rohani kita. Akhir kata, mari miliki pengalaman spiritual dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam Tuhan. Jangan anti terhadap masalah dan persoalan yang sedang Bapak Ibu jemaat Tuhan hadapi. Lihat itu dalam perspektif bagaimana Allah sedang atau ingin menyatakan kuasa kasih-Nya yang membuat kita semakin teguh, kuat, bertumbuh, dan dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.